Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang tingkatan ijma. Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syar'i itu, para ulama usul fikih membagi ijma kepada dua bentuk, ijma sharih atau lafzi dan ijma sukuti. Ijma sharih atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas. Ijma seperti ini sangat langka terjadi, apalagi bila dilakukan kesepakatan itu di dalam suatu majelis atau pertemuan yang dihadiri oleh semua mujtahid pada masa tertentu. Bahkan An-Nazam seperti dikemukakan dia berpendapat bahwa ijma seperti ini tidak mungkin terjadi. Namun demikian, menurut jumhur ulama usul fikih, apabila ijma seperti ini berlangsung dan menghasilkan suatu kesepakatan tentang suatu hukum, maka bisa dijadikan hujjah dan kekuatan hukumnya bersifat qat'i atau pasti. Adapun ijma sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang dikemukakan tadi, yang dikemukakannya, tanpa ada yang menolak pendapat mereka. Ijma sukuti ini pengaruhnya terhadap hukum tidak meyakinkan. Karenanya para ulama usul fikih menempatkannya sebagai dalil zonni. Dalam masalah ijma sukuti, terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih dalam menetapkan apakah kesepakatan yang seperti ini dinamakan ijma dan mengikat seluruh umat Islam, serta apakah bisa dijadikan sebagai hujjah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Abu Bakar Al-Baqilani berpendapat bahwa ijma sukuti bukanlah ijma dan tak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mayoritas ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kesepakatan seperti ini termasuk ijma dan bisa dijadikan hujjah yang qat'i. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Abu Ali Jubai bahwa ijma sukuti bisa dikatakan ijma apabila generasi mujtahid yang menyepakati hukum tersebut telah habis. Karena apabila mujtahid lain bersikap diam saja terhadap hukum yang disepakati sebagian mujtahid itu sampai mereka wafat, maka kemungkinan adanya mujtahid yang membantah hukum tersebut tidak ada lagi. Al-Amidi, Ibnu Hajib, dan Al-Khorki berpendapat bahwa ijma sukuti tak bisa dikatakan ijma, tetapi dapat dijadikan sebagai hujjah, sedangkan kehujahannya adalah zonni. Adapun ulama Hanafiyah dan Hanabilah, alasannya dalam menetapkan kehujahan ijma sukuti hanya melalui logika saja. Dalil akal yang mereka kemukakan adalah bahwa ijma sharih harus disepakati setiap mujtahid yang hidup pada waktu terjadinya ijma, dan masing-masing mereka mengemukakan pendapat serta menyetujui hukum yang ditetapkan. Hal ini tak mungkin terjadi karena biasanya ijma yang dikemukakan ulama tersebut berawal dari pendapat seorang atau kelompok mujtahid, sedangkan mujtahid lainnya diam saja. Di samping itu, para ulama sepakat mengatakan bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujjah dalam masalah keyakinan, maka demikian juga dalam masalah hukum.
Lebih lanjut, Muhammad Abu Zahrah mengemukakan alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Yang pertama, diamnya as-sukut para ulama setelah mengetahui suatu hukum hasil ijtihad yang dikemukakan seorang mujtahid adalah setelah mempelajari dan menganalisis hasil ijtihad itu dari berbagai segi. Adalah kewajiban para ulama untuk mempelajari hasil ijtihad ulama lain yang diungkapkan di zaman mereka. Apabila seorang ulama mengemukakan dan menyebarluaskan hasil ijtihadnya dalam sebuah kasus, sementara ulama lain setelah mempelajari dan menganalisis hasil ijtihad itu diam saja, maka hal itu menunjukkan persetujuannya, karena para ulama usul fikih sepakat menyatakan as-sukut fi maudhi'il bayan ya. Diam ketika suatu penjelasan diperlukan dianggap sebagai penjelasan. Maksudnya, sikap diam para ulama dianggap sebagai penjelasan atas persetujuan mereka terhadap suatu hasil ijtihad yang telah diungkapkan. Yang kedua adalah tak diterima jika para ahli fatwa diam saja ketika mendengar adanya fatwa ulama lain, karena sesuai dengan kebiasaan di lingkungan para ulama, ya, ulama fatwa, yaitu jika ada seorang ulama mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu kasus, maka para ulama lainnya harus menanggapinya. Jika fatwa itu dianggap tidak benar, karenanya apabila para ulama itu diam saja, maka sikap tersebut dianggap sebagai pertanda setuju. Di samping itu, apabila para ulama lain yang tak mengeluarkan fatwa hukum menganggap fatwa itu menyimpang dari nas atau metode yang digunakan, tidak sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama, lalu mereka diam saja, maka mereka berdosa. Adalah merupakan kewajiban bagi mereka untuk mempelajari, menganalisis dan membantah suatu fatwa apabila ternyata tidak sejalan dengan nas atau metode yang digunakan, tak sesuai dengan metode yang ada. Jumhur ulama yang menolak kehujahan ijma' sukuti mengatakan bahawa rukun dan syarat ijma' itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang hidup di zaman terjadi ijma' tersebut, dan masing-masing terlibat membicarakan hukum yang akan ditetapkan. Sedangkan ijma' sukuti merupakan pendapat pribadi yang disebarluaskan. Sedangkan mujtahid lainnya diam saja. Diamnya mujtahid lain tak bisa ditafsirkan sebagai tanda persetujuan mereka, karena diamnya mereka mungkin disebabkan kondisi pribadi dan kondisi lingkungan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, menurut jumhur ulama, posisi ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok mujtahid itu tak lebih dari ijtihad yang sifatnya zonni, relatif, dan tak wajib diikuti mujtahid lain. Karena itu pula, maka tak bisa dikatakan ijma'.